Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Senin 11 September 2023 tentunya dengan tema kita mengenai peran radio era digital. Nah, kita akan berjalan kembali tentunya bersama dengan dua narasumber kita di kesempatan hari ini. Kita tahu bahwa untuk Pak Bugini ya, kita tahu bahwa untuk radio itu merupakan salah satu pemberi informasi fungsinya kepada masyarakat. Nah, apakah fungsi ini akan mati nantinya semakin berkembangnya era digital yang saat ini berkembang dengan pesat sendiri, Pak? Saya kira enggak, Mas. Ya. Itu tadi kan kanal informasi itu sekarang bisa multi platform, walaupun kita tetap bertahan dengan yang free to air, yang terestrial. Kita kan sama-sama LPP, Mas, Lembaga Penyiaran Publik. Betul. Sudah kewajiban kita tentu mengedukasi, memberikan informasi, hak-hak publik harus kita penuhi. Ya, kita akan berusaha bagaimana dengan multi platform, dengan multi akses, itu orang tetap bisa mendapatkan informasi dari radio, dari RRI lah, katakanlah. Karena kan sampai saat ini untuk informasi radio yang terverifikasi dengan valid, kami kira masih ada di RRI. Ya. Walaupun cepat, tepat, tapi harus akurat. Gitu. Betul. Ya kan, nggak bisa asal lempar aja. Kami juga harus sama-sama ini dengan Ibu di anti hoax ya Bu. Kita menangkal berita-berita itu. Iya betul. Dan mencerdaskan juga untuk tahun depan 2024 informasi tentang pemilu, bagaimana supaya terutama kaum milenial ya, supaya jangan salah pilih. Kalau istilahnya Ibu Fonika, jangan ikut-ikutan kalau milih, ikut bapaknya, ikut ibunya, jangan, punyalah pendirian sendiri. Nah, itulah salah satu fungsi RRI, menjelaskan gitu loh. Jadi pilihlah yang tepat menurut Anda, karena anak muda ini kan masih bisa mudah ya. Betul. Masih kalau dia tidak bisa dipengaruhi. Kalau dia tidak dapat informasi yang benar, repot. Iya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, pertanyaan yang sama mungkin, apakah fungsi radio akan mati apabila era digital ini berkembang dengan pesat sekali nantinya? Nggak bisa, Kak, sepanjang undang-undang penyiaran masih ada, karena ini bagian dari lembaga penyiaran, televisi dan radio, fungsinya harus sesuai dengan amanah undang-undang, memberikan informasi, edukasi dan hiburan yang sehat ya. Cuma memang kita tahu bahwa pasca COVID terutama teman-teman radio mungkin secara keseluruhan di Bengkulu tidak semua kemudian mampu bertahan dengan situasi yang sekarang, baik itu dari sisi pola siarnya yang tadinya mungkin memberikan informasi yang cukup sesuai dengan pola yang mereka sampaikan ketika berdiri, kemudian dia beralih menjadi hanya hiburan dan sedikit iklan. Nah, buat kami sebenarnya KPID ini kan tetap kami support Pak Bugi, artinya yang teman-teman radio masih tetap bisa bertahan, masih bisa hidup, bisa bayar listrik gitu, tetapi dengan pola siar yang berubah, itu pun tetap kami oke lah. Yang penting artinya kontennya tetap, iklannya tetap sesuai dengan kaidah gitu-gitu ya. Konten hiburannya tetap tidak menghadirkan lagu-lagu yang mungkin meskipun liriknya mancanegara, tetapi harus tidak boleh juga lagu-lagu yang ada lirik-lirik, karena lirik-lirik mungkin yang mengandung sensualitas atau apa, karena anak-anak sekarang kan bahasa Inggrisnya juga bagus-bagus. Nanti artinya jangan sampai artinya lembaga radio kemudian mengajak pendengar misalnya berpikir kemana-mana. Nah, fungsinya sesuai dengan tujuan penyiaran itu tentu tidak bisa dilepaskan. Artinya memberikan informasi, edukasi dan hiburan yang sehat. Betul. Nah, saya kira ini tidak bisa mati karena memang lembaga radio ini, saya kok meskipun bukan orang radio, yakin sekali bahwa suatu saat situasi akan situasi kebutuhan masyarakat tentang informasi yang valid itu saya kira tetap akan dibutuhkan oleh masyarakat. Boleh saya tambah sedikit? Boleh, silakan Bapak. Digital ini kan makin berkembang Mas. Sekarang mungkin Mas Romi tahu ada AI ya.
Iya. Oh iya. Artificial intelligence yang katanya bisa menggantikan penyiar radio untuk skrip. Tapi yang harus diingat, manusia itu punya kecerdasan, punya naluri, punya logika, dan punya perasaan. AI cuma punya dua, Mas. Logika dan kecerdasan. Logikanya pun itu di input, bukan logika. Apa mungkin kayak program kita ini tentu harus ada sentuhannya kan? Betul. Iya, Ada betul, feel-nya. betul. Penyiar radio juga begitu. AI bisa bicara, tapi feel-nya dapat nggak? Oke. Iya. Itu loh, Mas. Apakah dia mengetahui misalnya segmennya itu? Ya, kita itu intuisinya itu. Iya, jalan. itu nggak bisa. Makin menarik perbincangan kita. Nanti kita iklan dulu ya, Bu. Baik pemirsa, kita akan jeda kembali. Pemirsa tetap bersama kami di Bernadette TVRI Bengkulu.